Halo sahabat Rodwik, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan ini admin akan memberikan informasi tentang persyaratan pendaftaran calon Polri, calon Taruna Taruni Akpol tahun anggaran 2021-2022. Baik, dengan adanya informasi ini, semoga ini bisa menjadi panduan dalam melakukan proses pendaftaran sebagai calon taruna maupun taruni Akpol. Oke, mari simak informasinya. Terlebih dahulu, saya jelaskan ya, apa itu Polri. Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang umum, kemudian menegakkan hukum dan keamanan dalam negeri, serta tugas-tugas lainnya. Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang berminat untuk menjadi anggota Polri, khususnya calon taruna maupun taruni Akpol, maka dapat melakukan pendaftaran, kemudian mengikuti proses atau tahapan seleksi, kemudian melihat pengumuman kelulusan secara langsung. Pada saat melakukan pendaftaran, maka terlebih dahulu harus dapat memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia seleksi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa macam jenis seleksi calon anggota Polri, yaitu bintara polisi atau brigadir, bintara khusus penyidik pembantu, tamtama, dan akpol. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Namun, karena seleksinya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka admin akan memberikan informasi pada artikel yang berbeda. Oke, sahabat Rodwik, admin di sini akan memberikan informasi persyaratan pendaftaran untuk jenis seleksi calon anggota Polri, calon taruna taruni Akpol. Baik persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan lainnya. Agar tidak kelewatan, mari simak informasinya ya. Catatan penting untuk adik-adik ketahui, informasi ini didasarkan pada informasi tahun anggaran 2020. Untuk informasi tahun 2021 akan diupdate segera. Ya, setidaknya ini bisa menjadi gambaran untuk tahun 2021. Satu, persyaratan pendaftaran taruna Akpol. Persyaratan umum yaitu satu, adik-adik merupakan warga negara Indonesia. Kemudian nomor 2, adik-adik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nomor 3, adik-adik setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian keempat, pendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Kemudian nomor 5, adik-adik usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Kemudian nomor 6, adik-adik tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian nomor 7, adik-adik ini tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat. Kemudian nomor 8, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Jadi demikian 8 persyaratan umum pendaftaran Taruna Akpol. Kemudian kita lanjut ke persyaratan khusus. Untuk adik-adik pria atau wanita, bukan anggota Polri atau mantan Polri, mantan TNI, dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. Jadi itu nomor 1. Kemudian persyaratan khusus nomor 2, yaitu berijazah serendah-rendahnya SMA atau madrasah jurusan IPA maupun IPS. Penting catatan, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan 1. Nilai kelulusan rata-rata hasil ujian nasional atau UN, bukan nilai gabungan. Kemudian nomor 2, tahun 2015 dengan nilai rata-rata minimal 6,5. Kemudian nomor 3, tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan nilai rata-rata minimal 60,00. Kemudian nomor 4, di tahun 2021 nilainya akan ditentukan kemudian. Kelima, nilai kelulusan rata-rata hasil ujian nasional atau UN, bukan nilai gabungan, khusus Papua dan Papua Barat. Tahun 2015 dengan nilai rata-rata minimal 6,0. Kemudian tahun 2016 sampai dengan 2018 nilai rata-rata minimal 60. Tahun 2019 atau 2019 dan 2020 dengan nilai rata-rata 55,00. Tahun 2021 akan ditentukan kemudian. Kemudian bagi lulusan tahun 2021 yang masih di kelas 12, nilai rapor rata-rata kelas 12 semester 1 minimal 70 dan setelah lulus menyerahkan nilai ujian nasional dengan nilai rata-rata
yang akan ditentukan. Kemudian, bagi yang berusia 16 sampai dengan kurang dari 17 tahun, dengan ketentuan nilai rata-rata ujian nasional minimal 75,00 dan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai ujian nasional minimal 75,00, kemudian berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Untuk pria, tinggi minimal 165 cm. Untuk wanita, 163 cm. Kemudian persyaratan berikutnya yaitu belum pernah menikah secara hukum positif, adat maupun agama. Kemudian belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Persyaratan khusus lainnya yaitu tidak bertato atau memiliki bekas tato, dan tidak ditindik atau memiliki bekas tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Kemudian, bagi peserta calon taruna atau taruni yang telah gagal atau TMS karena pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, tidak dapat mendaftar kembali. Kemudian, mantan siswa atau siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan. Kemudian, yang dibiayai oleh anggaran negara. Kemudian tidak dapat mendaftar dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah, misalnya rumah sakit pemerintah atau klinik BNN atau BNP dan BNK, Badan Narkotik Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau kota. Kemudian membuat surat pernyataan bermeterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas. Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. Kemudian persyaratan berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan kemudian apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan atau rekayasa keterangan, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi peserta calon taruna atau taruni yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas 12 dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP atau KK, atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY. Sedangkan untuk SMA Krida Nusantara
di Polda Jabar dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan atau perankingan pada Polda asal sesuai domisili, KTP atau KK. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama atau IDP selama 10 tahun. Terhitung saat diangkat menjadi perwira Polri. Kemudian memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. Persyaratan berikutnya, tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. Kemudian, bagi calon taruna atau taruni yang dinyatakan lulus terpilih, agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Lanjut, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna atau taruni Akpol. Oke, sahabat Ronduik, demikian persyaratan umum, persyaratan khusus, serta persyaratan lain-lainnya dalam pendaftaran calon anggota Polri, calon taruni Akpol. Perlu saya garis bawahi di sini, penting kalian ingat untuk catatan apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka ikuti yang ada di website resmi Polri. Informasi yang belum update di sini akan diupdate kemudian. Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini tentang persyaratan pendaftaran calon anggota Polri, calon taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2021-2022. Mudah-mudahan informasi tersebut bermanfaat bagi Anda yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Polri. Dan mari kita bantu bagikan informasi ini kepada teman atau kerabat atau mungkin keluarga yang membutuhkan. Demikian video kali ini. Cukup sekian info dari admin dan salam sukses selalu. Terima kasih.